Bisa Pak, tolong ditandatangani nama dan hari. Itu ada kacamata. Gara-gara kacamata itu. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, dan juga keinginan. Nah, ini yang berat. Keinginan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sekaligus kita lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan taslim kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang telah banyak memberikan wejangan, nasihat, contoh dan suri tauladan untuk kita semua orang beriman. Bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik. Bagaimana kita menjadi bapak yang baik kepada anaknya, suami yang baik kepada istrinya, dan istri yang baik kepada suaminya. Hadirin jamaah salat maghrib, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, insyaallah taklim ini akan rutin ya kita lakukan selama tidak ada halangan. Karena kami di Kementerian Agama biasa juga ada kegiatan. Kemarin itu hari Sabtu yang lalu ada di sana di Masjid Al-Munawwarah malam Sabtu. Tapi karena ada kegiatan, ada tamu dari Makassar, pejabat yang penyelenggaranya adalah kami, penyuluh IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, sehingga saya lupa malamnya. Memang capek sekali berhari-hari kita kerja menyambut tamu. Sehingga saya lupa, nanti belakangan waktu tadi mau ke sini, saya berpapasan dengan Pak Imam, insya Allah besok malam. Mohon maaf kemarin itu saya lupa karena capek juga. Jadi begitu ya. Lebih awal, perkenalkan diri dulu Pak ya. Saya, nama aku biasa dipanggil Fatur. Biasa dipanggil di kantor itu, kantor KUA, Fatur. Biasa juga dipanggil Rahman. Biasa juga dipanggil Awing, karena nama aku itu Fatur Rahman Awing. Biasa dipanggil Fatur, biasa dipanggil Rahman, biasa juga dipanggil Awing. Tapi paling kusuka Pak kalau ada yang panggil ke rumah gitu Ustaz, ada ayam goreng di sini mau dieksekusi. Itu panggilan yang paling bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ini Pak penyuluh agama ya, dari luar pendatang.
dari Jeneponto yang ditugaskan di Kabupaten Selayar mulai bulan Agustus tahun lalu akhir. Saya pertama kali menginjakkan kaki di Selayar, dan pernah saya satu kali di sini baca khutbah menggantikan waktu itu saya lupa siapa namanya, Ustaz Asrul Kah yang saya gantikan. Perkenalkan dulu, penyuluh agama, tugasnya, fungsinya itu Pak ada 4 ya. Jadi zaman-zaman, jadi ada sedikit kemiripannya bahasa Makassar, Jeneponto dan bahasa Selayar. Kalau saya dengar itu istrinya Pak Nursan, kan masih sekatu kantor beberapa bulan yang lalu, Ibu Haji Adawiyah, ngobrol itu terkadang ada bahasa-bahasa Makassarnya, ternyata ada juga kemiripannya bahasa Selayar. Tapi ada juga sampai saat ini bahasa asli Selayar itu yang saya tahu baru 4. Saronso, rumah, sapu, baru sekitar 4 yang saya tahu itu. Jadi sambil belajar bahasa Selayar, kalau bahasa Selayar kita pakai berdakwah begini, insya Allah semakin bagus. Tapi untuk sementara ini izinkan saya dulu pakai bahasa Indonesia. Jadi kami penyuluh agama ini Pak, 4 fungsinya. Yang pertama itu fungsi edukatif. Fungsi edukatif itu penyuluh melakukan pendidikan di masyarakat. Jadi kalau guru itu di sekolah, tapi kalau penyuluh agama di masyarakat. Jadi teman-teman juga ada yang sampai naik gunung itu, yang di bukit, naik gunung. Kalau dia di atas gunung itu, foto-foto dirinya, bilang satu jika takutkan di sini. Itu jika kalau ada katanya rombongan babi itu yang menyeruduk, hati-hati mama kok. Itu lah bilang itu teman. Biasa malam-malam pulang taklim itu sudah jam 8 sampai di rumahnya, di borong-borong itu teman. Jadi kami dari Jeneponto ada 6 orang, 5 di daratan dan 1 di Tagabonerate. Ada juga dari Takalar, ada juga dari Goa, ada juga dari Sinjai. Itu kami dari luar. Akhir Agustus yang lalu kami menginjakkan kaki di Kabupaten Selayar. Jadi fungsi pertama Pak penyuluh itu fungsi edukasi. Jadi melakukan pendidikan di masyarakat. Termasuk kalau ada yang mau menikah Pak, di kantor KUA itu kami diberi amanah sama Pak Kuah untuk memberikan kursus catin. Ya. Saya diantaranya itu biasa memberikan bagi anak-anak, atau itu yang saya lihat masih muda-muda usianya. Jadi kubilang biasa ku nasihati itu kalian berdua, khususnya yang perempuan yang akan jadi istri nanti, hati-hati dengan mulut tak. Ini jaga mulut, jangan sampai nanti ada yang kamu ucapkan dan menyinggung perasaan suamimu. Jangan juga sedikit-sedikit menyumpahi anakmu kalau nanti punya anak. Ini yang kami sering nasihatkan itu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu karamah, membawa karamat itu, ada karamatnya itu. Karena Allah mengapresiasi itu perempuan. Mulai dari mengidamnya, mulai dari hamilnya 9 bulan, selama 9 bulan 10 hari, melahirkan penuh dengan perjuangan. Besar itu digendong sehari semalam, beratnya itu perjuangannya seorang ibu. Sehingga Allah mengapresiasi itu dengan mulutnya itu perempuan karamah sekali. Kita sampaikan dengan nasihat-nasihat begitu. Ya. Sekaligus saya sampaikan ini, ada kisah nyata itu di Malaysia. Ini pernah disampaikan Ustadz Abdul Somad. Dan pernah saya baca di aplikasi kisah nyata. Kejadiannya di Malaysia. Ini hati-hati buat ibu-ibu ya. Jadi ini pendahuluan gini, bahwa kami fungsi yang pertama itu fungsi edukasi. Hati-hati ke ibu, hati-hati dengan ucapan-ucapan tak. Ada kisah nyata begini. Seorang anak usia-usia sebegini main-main dengan adiknya di ruang tamu rumahnya. Kejar-kejaran, ini tidak sengaja nasiku itu guci kesayangannya mamanya.
mahal nak belikan. Nasi kui jatuh dan pecah berantakan. Dia perkirakan mamanya akan marah karena nak tahu ini buci kesayangannya mamanya. Lari, dikejar sama mamanya. Waktu dikejar sama mamanya itu keluar sumpah serapuk kepada anaknya. Kalau bahasa Jane Pontonya begini. Ratu Julano betulong rumah teh mangi. Apa bahasa Indonesianya barangkali? Mudah-mudahan kamu dihimpit batu besar dan meninggal. Bahasa gitu, bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan Ratu Julano betulong rumah teh mangi. Artinya dia anggap main-main sih. Tapi begitu dia marah karena guci kesayangannya ini. Dia besar lanjut SMP, lanjut SMA, lanjut S1, ambil jurusan teknik dan jadi S1 sarjana teknik, insinyur. Dia pekerjaannya itu membangun gedung dan hasil kerjaannya itu membiayai adik-adiknya yang sekolah. Akhirnya ini yang anak sulung ini yang disumpahi tadi itu jadi anak kesayangan. Ini sayang sekali sama mamanya. Mamanya lupa disumpahnya. Berpuluh-puluh tahun kemudian ada ruko yang sudah tua mau dirobohkan karena mau bangun di gedung besar. Ya, ketika mau dirobohkan dulu ini bangunan gedung-gedung yang sudah tua ini disterilkan. Semua yang ada di gedung, pinggir-pinggir gedung minggir semua. Setelah dianggap aman, tidak ada nih orang di situ. Hitung 1, 2, 3 ditarik dan dirobohkan. Berasap. Tiba-tiba ada suara minta tolong. Tolong. Sudah dorong suaranya. Sudah kayak beterai itu mau soal. Kaget semua. Siapa itu? Siapa yang minta tolong? Wah, tiba langsung diangkat semua bongkahan tembok batu itu. Ternyata insinyur yang kena timbunan batu. Patah-patah itu badannya, meninggal itu. Terijabah itu sumpahnya mamanya beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi ibu-ibu yang pernah nasumpahi anaknya, ini kami fungsinya penyuluh sebagai fungsi edukasi ibu-ibu.